Meski sudah 3 kali didemo, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang masih menunjukkan ekspresi santai. Ditemani sejumlah keamanan pondok pesantren, Panji Gumilang meninjau gerbang masuk Ponpes Al Zaitun maksud kami, yang telah dipasang kawat berduri. Panji Gumilang turut mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian sebelum demo berlangsung. Panji tidak menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan wartawan. Dirinya hanya mengacungkan jempol dan mengucapkan salam khasnya. Polisi menyita sejumlah perabotan yang dimiliki si kembar Rihana Rihani sebagai barang bukti hasil penipuan keduanya. Barang-barang yang disita bervariasi dari yang berukuran besar seperti sofa hingga berukuran kecil seperti vacuum cleaner. Barang-barang milik Rihana Rihani yang diangkut ini diduga dibeli dari hasil penipuan. Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti dibantu mantan Kapten Chelsea Dennis Wise untuk menyeleksi pemain yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti mulai menyeleksi pemain Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Bima turut didampingi tim pelatih dan Direktur Teknik Indra Syafri dan juga mantan Kapten Chelsea Dennis Wise. Bima Sakti bersama Dennis Wise yang menjabat sebagai Direktur Teknik Garuda Select menyeleksi 132 pemain yang berasal dari berbagai pelosok tanah air melalui program Garuda Select. Sendiri, tim nasional ada sendiri. Nanti semua seleksinya menuju satu tim, gitu, ya. Karena ini program yang bagus, udah berjalan 5 tahun. Ya, bahkan tadi Dennis Wise ngusulin juga, kenapa nggak dari U14? Tetap. Pemirsa, pemerintah berencana merenovasi Jakarta International Stadium atau JIS untuk lolos sebagai venue Piala Dunia U17. Salah satu aspek penting yang diperbaiki total adalah dengan mengganti total rumput yang dianggap tidak sesuai standar FIFA. Sejumlah renovasi di Jakarta International Stadium atau JIS mesti dilakukan agar bisa menjadi venue Piala Dunia U17 tahun ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pemerintah izin agar JIS bisa lolos kualifikasi FIFA termasuk soal rumput stadion. Bahkan Erick meyakini jika FIFA datang saat ini maka JIS akan dicoret. Jangan dipolemikkan antara JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya, dicoret. Dicoret. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa rumput JIS tidak sesuai dengan standar FIFA? Padahal rumput yang digunakan di JIS yaitu rumput hybrid jenis Japonica yang juga dipakai di sejumlah stadion Eropa seperti Allianz Arena hingga Tottenham Hotspur Stadium. Rumput jenis ini merupakan perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami. Tim ahli yang terlibat mengevaluasi rumput JIS menyebut permasalahan pada rumput JIS tidak sesuai standar FIFA saat ini terletak pada media tanam dan kurangnya pencahayaan. Ini rumput ini jenisnya Japonica, cuma ditanamnya di karpet sintetis. Ini yang jadi masalah hanya itu aja sebenarnya, medianya terlalu dangkal sehingga akar tidak tembus ke bawah. Rumput itu makhluk hidup, butuh sinar matahari, butuh air untuk fotosintesa memberikan makan. Nah, air tidak terpenuhi dikarenakan akarnya dangkal, mataharinya tidak cukup, itu saja masalahnya. Pemindahan rumput hidup yang sudah jadi dari lapangan golf sebagai solusi cepat untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17. Cara ini pernah dilakukan saat gelaran Asian Games 2018 lalu. Solusinya sudah kita usulkan ke Bapak Menteri-Menteri ini, bahwa yang bisa dilakukan adalah memindahkan lapangan yang sudah jadi, salah satunya dari lapangan golf. Jadi rumput yang seperti mungkin kalau Bapak Ibu ikutin pekerjaan kami di GBK yang Asian Games.
Yang di Asian Games tahun 2018 itu memindahkan lapangan dari golf. Itu yang bisa dilakukan. Dan dengan sistem kalau rusak karena matahari tidak ada, kita harus ganti langsung secara shading namanya. Jadi langsung kayak tehel, kayak tile ya. Gitu. Itu yang solusi yang paling dekat karena untuk 3 bulan. Kalau solusi jangka panjang, ganti rumput dengan yang tahan shading. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Menpora Dito Aryo Tejo mempertimbangkan sisa anggaran Piala Dunia U20 yang dibatalkan sebesar 243 miliar rupiah akan dialokasikan untuk Piala Dunia U17. Namun Menpora Dito mengatakan rencana tersebut masih menunggu tanggapan dari PSSI dan juga FIFA. Kita juga masih menghitung karena dari kemarin U20 ada sebagian sudah terpakai buat persiapan dan ini kita lagi menunggu juga antara PSSI dan FIFA. Kalau sudah selesai baru rapat bersama kita. Sisanya berapa? Sisanya kita berapa? 243 miliar. Itu akan dialokasikan ke apa? Ini yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Itu pasti. Kondisi rumput sekarang menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK Asian Games jelas tidak masuk. Rumput yang dipakai di lapangan dalam, di lapangan latihan itu di lapangan latihan bagus. Karena mataharinya cukup. Ketika yang di dalam, mataharinya kurang. Jadi rumputnya tidak bisa beradaptasi. Apalagi kalau layak rumput tidak itu disampaikan oleh calon kontraktor penyedia rumput gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menurut saya mengganggu akal sehat publik. Pemirsa, rencana pemerintah pusat yang ingin merenovasi Jakarta International Stadium atau JIS dianggap sebagai upaya mendiskreditkan Anies Baswedan. Juru bicara Anies, Sudirman Said, heran dengan pemerintah yang hanya mendengarkan pandangan kontraktor untuk menentukan layak atau tidak layaknya lapangan di JIS. Kemegahan dan kemodernan Jakarta International Stadium atau JIS ternyata belum diakui oleh pemerintah pusat yang beberapa hari lalu melakukan inspeksi ke stadion di Jakarta Utara itu. Hanya berbekal pandangan vendor, pemerintah lantas mengumumkan bahwa rumput di lapangan JIS tidak layak dan tidak sesuai dengan standar FIFA. Salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games jelas tidak masuk standar FIFA. Namun ada solusinya. Kita akan ganti semua rumput tersebut ya, sesuai dengan ahlinya beliau Pak Akmal ya. Pak Kamal, mohon maaf Pak Kamal sebagai ahli dan agronomi untuk merumput di stadion. Anggota tim bakal calon Presiden Anies Baswedan yakni Sudirman Said heran dengan penilaian pemerintah tersebut. Untuk urusan layak atau tidak layak, kenapa pemerintah hanya mendengarkan pandangan kontraktor? Padahal JIS sebelumnya dibangun dengan dibantu konsultan Buro Happold yang juga membangun Tottenham Hotspur Stadium di Inggris. Kita tidak ingin suzon ya atau berprasangka buruk, tetapi memang sejumlah kejadian yang cenderung atau punya tendensi mempertanyakan atau mendowngrade apa yang sudah dikerjakan Pak Anies Baswedan sebagai gubernur dahulu itu memang akhirnya membawa masyarakat punya persepsi demikian. Misalnya kita pernah mendengar ada rencana pembongkaran trotoar atau pembongkaran jalur sepeda yang sebetulnya oleh masyarakat sudah sangat dinikmati. Motifnya apa kita tidak tahu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun berdalih renovasi JIS dilakukan agar bisa menjadi venue Piala Dunia U17. Erick bahkan meyakini jika FIFA datang saat ini, JIS pasti akan dicoret dari daftar stadion yang menjadi lokasi pertandingan. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Dicoret. Gitu.
Nah, nawaitu niat baik ini yang kita ingin memastikan JIS ini bisa menjadi bagian kualifikasi. Nah, rumput misalnya, kan itu jelas. Polemik soal JIS mulanya yang dipersoalkan adalah tentang akses masuk keluar stadion yang dinilai terlalu sedikit. Namun belakangan berkembang ke soal rumput. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, jelang Piala Dunia U17, JIS akan direnovasi untuk memenuhi standar FIFA. Salah satunya rumput di lapangan JIS yang akan diganti hingga 6 miliar rupiah. Sedangkan FIFA sendiri belum menyatakan apakah JIS layak atau tidak untuk Piala Dunia. Berangkat dari hal ini, membuat berbagai pihak menilai persoalan ini ditujukan sebagai bentuk politisasi calon Presiden Anies Baswedan. Lantas benarkah renovasi JIS hanyalah akal-akalan demi mendiskreditkan Anies? Dan apakah sekedar mengganti rumput adalah hal yang urgent? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Anies Baswedan, Bapak Ges Khalifa yang telah hadir bersama kami di studio. Selamat malam, Pak Ges. Baik, dan juga telah bergabung sama kami lewat Zoom politikus PSI, Bapak Dedek Prayudi, dan juga pengamat sepak bola Tommy Welly. Selamat malam, Pak Dedek. Selamat malam, Bung Toel. Selamat malam, Mbak Fitri. Oke, pertanyaan pertama ke Pak Dedek terlebih dahulu. Kenapa ataupun apakah betul inspeksi yang dilakukan pemerintah ke JIS ini menjadi bentuk tendensi untuk mendiskreditkan Anies Baswedan? Saya pikir nggak ada hubungannya ya. Memang pemerintah bersama PSSI ini kan memiliki tanggung jawab ya terkait dengan kelayakan stadion apa-apa saja yang digunakan nantinya untuk pagelaran Piala Dunia U17. Dan pemerintah dalam hal ini melakukan uji kelayakan dan nggak hanya di JIS saja, di beberapa stadion itu adalah hal-hal yang wajar aja gitu. Apalagi misalnya kayak begini. Piala Dunianya itu tinggal 3 bulan lagi ya, yaitu semenjak tanggal 10 November sampai dengan tanggal 2 Desember. Sehingga jangan sampai nanti ketika FIFA sudah datang dan dikatakan bahwa sudah akan perlu perbaikan di sana di sini, tapi kita nggak punya waktu lagi. Jadi apa yang dilakukan sih sebenarnya baik-baik aja, tepat-tepat aja. Oke, menurut Anda itu hal yang wajar. Pak Ges menilai ini adalah hal yang wajar? Tidak. Kenapa? Ini adalah drama yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, Pak Dito, dan Pak Basuki yang sangat tidak logis. Pertama begini, ketika dimulai dengan Pak Dito bicara bahwa akses pemain itu tidak bisa melalui kawasan JIS, jadi tidak ada akses pemain. Lalu kemudian bisa dibuka lah videonya, nanti ada kok, saya udah kirim kemari. Itu ternyata ada. Yang kedua, Pak Erick Thohir menyatakan bahwa akses pintu masuk kawasan JIS cuma 1. Ternyata itu ada 4. Jadi bukan 1, tapi 4. Bahkan gate di dalam JIS itu ada 127. Karena pernyataannya itu sangat tendensius, menyatakan bahwa tidak lolos standar FIFA. FIFA-nya sendiri belum datang. Bagaimana dia berani menyatakan ini tidak lolos standar FIFA, dan bagaimana kita katakan bahwa ini tidak tendensius? Ini jelas tendensius, karena belum apa-apa sudah menyatakan tidak lolos standar FIFA. Yang ketiga soal rumput. Itu juga drama, itu yang juga sangat luar biasa. Pak Basuki, Pak Erick Thohir datang, bukan hanya meninjau, membawa rombongan wartawan ke dalam kawasan JIS. Di sana setelah itu mereka melakukan konferensi pers. Maksudnya apa? Kalau bukan mendiskreditkan. Kan kalau tidak perlu. Uji saja di sana, lihat layak atau tidak. Dan yang diajak bicara bukan vendor yang tidak melaksanakan di sana. Diajak juga vendor yang mengerjakan gitu untuk bicara. Kan fairnya seperti itu. Pak Dedek, ini drama dan ada pernyataan yang tendensius, tanggapannya? Ya, sebenarnya yang bikin drama itu kan mereka yang merasa terganggu ketika stadion yang memang selama ini belum layak dipakai ya. Memang coba kita tanya ke diri kita sendiri ya, pertandingan kompetitif apa yang pernah memakai stadion JIS gitu. Orang waktu baru diresmikan aja
pembatas pagar tribunnya roboh gitu. Jadi perbaikan ini memang dibutuhkan ya, dan perbaikan ini kemudian ditanggapi ya oleh timnya Pak Anies ini sebagai bentuk penzaliman. Jadi kalau yang saya tanggapi langsung dulu pernyataan Anda yang saya catat ini memang dari awal ya, dari dulu. Sekarang begini, tim Pak Anies itu selalu bermain dengan narasi penzaliman seolah-olah. Iya, pertanyaan Anda itu saya jawab dulu supaya ada jawabannya. Barca dengan Atletico di JIS itu pertandingan bukan. Lalu Persija dengan Liga 1 Thailand itu pertandingan bukan. Bahkan dihadiri oleh 70.000 orang loh. Internasional Youth itu. Saya bilang pertandingan kompetitif Pak Jais. Pertandingan kompetitif Bali United itu nggak pernah juga loh main dan Atletico Madrid kan pertandingan kompetitif. Pak Erick Thohir itu baru diangkat 2023 loh, gitu. Dan pada saat 2022 bulan September. Pada saat 2022 bulan September, PSSI yang saat itu belum dipimpin oleh Pak Erick Thohir sudah pernah melakukan uji kelayakan sebelum melakukan pertandingan uji coba antara timnas Indonesia dengan Curacao, dan memang dinyatakan nggak layak. Baik Pak Dedek, mengenai kelayakan konektivitasnya dengan kendaraan umum, kemudian juga gate-nya, kemudian juga kekokohan pagar tribunnya dan lain-lain. Oke, baik, mengenai kelayakan, kita ke Bung Toel terlebih dahulu. Bung Toel, mengenai kelayakan stadion sendiri, seharusnya siapa yang paling berhak memberikan pernyataan terkait layak atau tidak layak jika kita berbicara mengenai standar FIFA? Ya, kalau kita bicara tentang sepak bola, dan memang saya adalah pengamat sepak bola, insan sepak bola, FIFA punya guideline tentang standar stadium, juga punya requirement untuk stadium World Cup. Apakah ada perbedaan antara World Cup sesungguhnya yang senior dengan U20 dan U17? Tentu ada perbedaan-perbedaan. Misalnya dalam sudut pandang FIFA secara umum ada kriteria 1, 2, 3, 4. Kriteria 1 dan 2 adalah misalnya minimum kapasitas seat 40.000, 20.000. Dan artinya secara sepak bola kita bicara spesifikasi. Kalau kita bicara spesifikasi, JIS 82.000 single seat. Sementara FIFA 40.000 kategori 1 udah masuk kategori 1. Jadi dari sisi situ masuk. Jadi saya bicara tentang data atau fakta sepak bolanya saja ya. Lalu juga misalnya tentang penerangan di JIS 2.400 look. Di standar FIFA untuk U17 bisa standar C yang artinya minimum 700 look. Karena untuk yang Piala Dunia Senior utama itu 1.500, Piala Dunia U20 1.000 look. Di JIS itu 2.400. Nah, untuk rumput maka kita harus memahami konsep pembangunan stadion secara keseluruhan. Ini atap tribunnya memenuhi semua bagian, barat, timur, utara, selatan. Jadi saya pikir pemilihan rumput itu berkaitan dengan konsep awal yang digagas atau didesain oleh Puro Hapol, konsultan internasional soal stadium ya. Jadi pemilihannya kan kalau FIFA meng-approve 3 jenis rumput. Ya, ada yang rumput alami, ada yang hybrid, ada yang artificial turf atau sintetis. Yang hybrid juga ada 3 jenis. Ada yang penguatan akar rumput, ada yang tipe karpet seperti yang di JIS, dan juga ada yang dijahit. Jadi ada 3 model juga yang hybrid. Nah, yang hybrid seperti JIS ini juga terjadi sama dengan di Allianz Arena Bayern Munchen, di Wanda Metropolitano, di Spur. Jadi bukan hal yang baru gitu loh untuk sebuah stadium. Kira-kira kurang lebih seperti itu kalau kita bicara spesifikasi standar stadium. Oke, kita kembali ke Pak Ges. Pak Ges, artinya mengenai kontroversi JIS ini kita berbicara mengenai standar FIFA atau standar politik nih jangan-jangan Pak Ges? Dari awal saya katakan bahwa kalau yang dijadikan rujukan standar FIFA, maka JIS melampaui standar FIFA. Tapi kalau standar politiknya PSSI, maka JIS tidak memenuhi standar. Gitu. Oke, Pak Dedek. Siap. Halo. Ya, Pak Dedek, kita berbicara ini mengenai kontroversi JIS ini, apakah kita berbicara mengenai standar FIFA sebetulnya atau standar politik nih Pak? Saya bacakan ya beberapa kriteria dan komponen ya terkait dengan standar FIFA yang kami himpun ya. Yang pertama, pintu masuk dan keluar stadion harus bisa dibuka dan ditutup dengan mudah untuk memudahkan akses masuk penonton.
Pintu masuk dan keluar stadion wajib dirancang dengan memperhatikan aspek kemudahan setiap penonton untuk bergerak. Pintu stadion wajib didesain dengan desain yang tahan tekanan banyak orang. Pintu wajib memiliki kunci tahan api. Area di sekitar stadion wajib diberikan batas seperti pagar dan tembok dengan tinggi minimal 2,5 meter. Setiap stadion wajib menyediakan pintu keluar darurat. Setiap stadion internasional dan berstandar FIFA harus memiliki akses yang mudah dan dilengkapi dengan jaringan transportasi, ya, konektivitas transportasinya. Wajib menyediakan petunjuk arah yang jelas untuk memudahkan penonton. Ruang ganti pemain atau locker wajib dilengkapi dengan shower area dan toilet. Wajib memiliki lighting dengan standar minimal 2400 lux. Wajib memiliki fasilitas media center. Oke, bicara soal standar FIFA, kalau kita ingin JIS itu dipakai ya untuk pagelaran internasional, setidaknya yang tadi saya sebutkan itu harusnya bisa dipenuhi. Nah, menurut inspeksi ya, bukan inspeksi ya, tapi uji kelayakan yang dilakukan oleh PSSI pada September 2022 yang lalu ketika akan melakukan pertandingan uji coba antara Indonesia dengan Curaçao, ya, setidaknya ada beberapa temuan menarik begini, Bang. Pertama ya, kapasitas stadion itu kan 82.000. Kemudian kapasitas lahan parkir hanya untuk 800 unit mobil. Ini artinya apa? Ini artinya penonton itu diharapkan menggunakan public transportation, betul ya? Oke, bagian ini saya nggak komplain. Tapi kemudian JIS itu belum terkoneksi dengan baik ke public transportation. Dan itu artinya apa? Artinya pemain itu diharapkan untuk berjalan kaki. Nah, kalau menurut pengalaman konser Dewa beberapa bulan lalu, penonton itu banyak sekali komplain. Karena apa? Pertama, transportasi umumnya belum terkoneksi. Tapi bukan hanya itu, ketika mereka jalan kaki itu bak neraka. Ada yang bilang begitu. Pak Dedek, artinya ada kekurangan-kekurangan menurut Anda di JIS itu sendiri, Pak Ges? Terima kasih. Gini, JIS itu dibangun dengan master plan. Jadi ada transportasi publik berupa stasiun yang dibangun di sebelah JIS. Itu sedang dikerjakan, tapi belum selesai. Seharusnya kalau stasiun sementaranya itu sudah selesai karena udah 8 bulan. Lalu stasiun ultimate-nya itu direncanakan 2024. Entah sudah mulai dikerjakan atau belum, saya tidak tahu karena itu tugasnya Kemenhub. Tapi kalau yang stasiun sementaranya sudah dikerjakan, tapi udah 8 bulan masih belum tahu saya informasinya. Tetapi yang tadi Dedek katakan bahwa Dewa, saya kasih perbandingan. Ada pertandingan Persija melawan Liga 1 Thailand. Itu dihadiri oleh 70.000 orang. Tidak bermasalah. Karena apa? Seluruh akses ke JIS itu ditambah angkutannya. Transjakarta dari Harmoni, dari Senen, dari stasiun LRT yang dipegang Saan. Jadi ditambah. Dipersiapkan dengan baik. Kenapa yang di waktu konser Dewa itu bermasalah? Konsernya itu mulainya terlambat, berakhirnya melewati dari waktu dari akses Transjakarta yang lewat di sana. Artinya bahwa manajemen IO-nya yang kurang mempersiapkan di awal. Karena kan selain itu ada yang lain. 70.000 yang dihadiri pada saat pertandingan Persija dengan Liga 1 Thailand. Lalu ada lagi berbagai acara ketika kalau yang Atletico Madrid dengan Barca itu tidak banyak ya karena saat Covid. Tetapi kalau yang banyak lagi, Paskah Nasional, puluhan ribu. Salat Id puluhan ribu. Salat Idul Adha 40.000. Salat Id 50.000. Mary Riana 50.000. Nggak ada yang bermasalah. Artinya JIS direnovasi ini menurut Anda ada esensi atau sensasi ini? JIS direnovasi dalam rangka menunjukkan kepada banyak orang apa yang dikerjakan Anies itu tidak baik, tidak hebat, bukan mahakarya anak bangsa. Betapa sulitnya kita menghargai sesuatu yang dijadikan kebanggaan kota ini yang dikerjakan seluruhnya oleh tenaga kerja lokal, bukan impor, dan menjadi sorotan di National Geographic, di Daily Mail, dan di kita malah mendiskreditkan. Padahal ini adalah seluruhnya anak bangsa yang mengerjakan, bahkan membuat suatu rekor konstruksi karena 36.000 ton diangkat secara bersamaan. Baik, kita akan membahas ataupun mendengarkan tanggapan dari Pak Dedek mengenai kontroversi JIS direnovasi ini apakah esensi atau sekedar sensasi. Kita akan bahas, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kondisi
rumput sekarang, menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK Asian Games, jelas tidak masuk. Rumput yang dipakai di lapangan dalam, di lapangan latihan itu di lapangan latihan bagus. Karena mataharinya cukup. Ketika yang di dalam, mataharinya kurang. Jadi rumputnya tidak bisa beradaptasi. Apalagi kalau layak rumput tidak itu disampaikan oleh calon kontraktor penyedia rumput gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menurut saya mengganggu akal sehat publik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, kita akan ke Pak Dedek. Jadi mengenai problematika JIS, kontroversi renovasi JIS ini esensi atau sensasi, memang teknis atau memang karena Anies, Pak Dedek? Sorry, tadi barusan di-mute. Saya pikir ini hanya teknis saja, Mbak. Jadi kayak begini ya, JIS itu kan dibangun menggunakan dana dari pemerintah pusat ya, wujudnya adalah pemulihan ekonomi nasional ya, wujudnya adalah pinjaman dari pemerintah pusat. Total yang dibutuhkan untuk membangun JIS ini sekitar 4,5 triliun dan 80%-nya atau 3,5 triliunnya itu diambil dari pinjaman pemerintah pusat yang wujudnya tadi PEN tadi ya. Nah, tentu dong kami, terutama saya juga ya warga Jakarta, kepingin ya stadion yang sudah dibangun oleh dana yang seyogyanya untuk memulihkan ekonomi warga DKI ini betul-betul bisa dipakai seperti semestinya stadion berstandar internasional. Jadi itu dulu ya. Nah, ketika ada kekurangan-kekurangan, misalnya seperti tadi kayak Bang Geis bilang bahwa konektivitas dengan transportasi itu belum 100% siap gitu. Sementara Piala Dunia U17 ini akan diadakan itu pada bulan November atau sekitar 3 bulanan lagi gitu. Sehingga wajar saja ya terjadi percepatan, terjadi perbaikan, dan pemerintah memang harus turun tangan. Jadi dulu juga waktu Piala Dunia U20 itu saya ingat sekali ya, Presiden Jokowi itu sampai melakukan ratas loh dengan menteri-menteri terkait ya, memastikan kesiapan infrastruktur, 1, peralatan, 2, ketiga bahkan sampai infrastruktur pendukung gitu. Berbicara soal Persija ya, bermain di JIS misalnya Mbak, waktu itu saya lihat ya beredar luas ya videonya bahwa pintu masuk itu cuma 1 gitu. Nah ini kan kita beruntung ya bahwa akses yang cuma 1 itu terjadi di pertandingan yang friendly match, artinya kalau di pertandingan kompetitif itu supporter itu bisa lebih emosional gitu. Nah juga ada temuan seperti ini misalnya dari PSSI ya sewaktu melakukan. Jadi Pak Dede tidak melihat ada tendensi yang lain selain itu menurut Pak Dede seperti itu? Bagaimana? Ulangi lagi. Tidak ada tendensi yang lain, hanya kemudian mengenai persoalan teknis. Iya, kepentingannya itu sebenarnya cuman agar Piala Dunia U17 ini berjalan dengan baik sih. Sesimpel itu aja. Cuman kemudian dipolitisir oleh timnya Pak Anies seolah-olah mereka sedang dizolimi. Ya, kalau sesimpel itu, seteknis itu, untuk apa bawa sekian banyak wartawan ke JIS, membawa vendor yang mengerjakan GBK, yang pada saat pertandingan di 2018 kiper dari Filipina itu protes terhadap hasil rumput yang ada di GBK. Jadi menjadi polemik. Ini ada 2, satu dari pelatih Timor Leste, satunya lagi dari kiper Filipina gitu. Itu bermasalah rumput di GBK. Nah, yang mengerjakan GBK itu sekarang dibawa ke JIS untuk menilai rumput JIS. Kan harusnya yang menilai itu FIFA, bukan dia. Dia punya lisensi dari FIFA, punya sertifikat dari FIFA untuk menilai, kan tidak. 2 hal. Lalu kalau benar-benar ini soal teknis, kan bicaranya langsung dengan Jakpro, dengan yang membangun JIS, Biro Hafal dan lain-lain, di ruang tertutup memperbaiki yang ada. Tidak belum apa-apa bicara di media, langsung menyatakan JIS tidak layak standar FIFA. FIFA-nya belum datang. Lalu mengatakan bahwa ini tidak politis. Omong kosong. Gitu loh. Ini adalah sangat beratnya mengakui sebuah karya anak bangsa. Itu keberatan yang
yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak pro dan tidak menyukai keberhasilan atau janji-janji yang dilaksanakan oleh Anies Baswedan. Oke, sebelum ke situ saya akan ke Bung Toel terlebih dahulu. Bung Toel, mengenai ada ataupun diajaknya vendor pada saat melakukan penilaian, dalam hal ini penilaian rumput, kemudian penilaian itulah yang menjadikan dasar atau yang digunakan oleh PUPR dan PSSI dalam penilaian rumput JIS. Apakah itu sebuah hal yang lazim? Tidak kemudian justru mengundang FIFA langsung misalnya untuk mengetahui apakah ini layak atau tidak sesuai dengan standar FIFA atau tidak? Ya, sebetulnya yang menjadi sensitif karena ada pernyataan teknis tidak sesuai standar FIFA. Sementara FIFA-nya belum melakukan verifikasi gitu kan. Nah, ini yang kemudian jadi sensitif, apalagi memang ini ada spektrum politiknya. Saya tidak akan masuk itu, tetapi saya bicara tentang kompetensi. Kompetensi yang bicara tentang sesuai standar atau tidak sesuai itu. Contoh seperti yang disebut tadi bahwa Sekjen PSSI September 2022 sebelum menjelang Curaçao itu langsung menyebutkan bahwa JIS tidak standar FIFA. Itu pun memancing atau menimbulkan resistensi. Dan kemudian dia ralat di beberapa hari kemudian. Itu juga ada jejak digitalnya. Kan akhirnya juga paradok PSSI gitu waktu itu bertanding dengan Curaçao di Pakansari. Pakansari yang kalau hujan akan tergenang airnya. Sementara JIS dengan standar yang sudah dikonsep dengan hybrid, dan hybrid itu kan sintetis dan natural. Naturalnya 5%, sintetisnya 95%. Itu hanya dalam kurang dari 10 detik air harus sudah turun. Fakta-fakta itu membuat sebetulnya waktu itu PSSI blunder terkait menyebut JIS tidak sesuai standar. Artinya ketika terulang lagi kemarin dengan masukan dari vendor rumput lalu dinyatakan oleh Menteri PUPR, ini menimbulkan reaksi lagi, ini memantik polemik, kontroversi, karena yang berbicara bukan otoritas yang kompeten, dalam hal ini FIFA, apalagi kalau terkait dengan event Piala Dunia U17. Jadi poinnya di situ tuh. Karena terkait rumput, sebetulnya konsepnya harus diambil secara utuh dari keseluruhan konsep stadion. Kalau menurut saya, misalnya kenapa hybrid? Hybrid itu lebih tahan lama, lebih kuat, terutama untuk daerah pesisir. Juga seperti kondisi di daerah Jakarta Utara, seperti Papanggo ini. Dan pilihan secara keseluruhan atau secara umum buat negara-negara tropis, hybrid ini lebih kuat ketimbang natural asli atau rumput alami ya. Jadi seperti itu gitu loh. Oke, baik, kita ke Pak Dedek. Pak Dedek, artinya dalam hal ini seharusnya mungkin FIFA yang kemudian menjadi pihak yang menentukan soal layak atau tidaknya stadion JIS itu sendiri. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Ges, ini memang sesulit itukah mengakui karya dari anak bangsa seperti itu, Pak Dedek? Enggak lah, enggak. Jadi kayak begini Mbak, FIFA memang akan datang, ya. FIFA akan datang melakukan uji kelayakan pada akhirnya nanti, gitu ya. Saya berkaca kepada pengalaman persiapan Indonesia ya, ketika kita mau menuju Piala Dunia U20 ya, menjadi tuan rumah. Saat itu kita memenangkan bidding tahun 2019 ya, dan saat itu juga telah langsung dilakukan persiapan-persiapan, termasuk renovasi stadion, termasuk juga yang di Solo, termasuk juga yang di Palembang, termasuk juga GBK saat itu, termasuk juga di Bali yang di Gianyar, dan itu adalah hal yang biasa gitu. Kemudian FIFA pada September 2022 juga datang ke Indonesia, masih mengatakan oh masih ada kekurangan di sana, di sini, di sana, di sini. Kemudian Pak Jokowi melakukan rapat terbatas dengan kementerian terkait. Dan rapat terbatas itu menghasilkan instruksi-instruksi seperti infrastruktur pendukung dan peralatan itu harus disesuaikan dengan standar FIFA. Jadi ini kan bukan pekerjaan overnight, Pak. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah RI ya, bekerja sama dengan PSSI dalam hal ini sudah melakukan pengecekan ya sejak dini, apalagi ini udah tinggal 3 bulan lagi. Itu adalah hal yang wajar-wajar aja sih sebenarnya. Jadi harusnya sih Pak Ges, Pak Anies itu senang ya ketika apa yang disebutnya sebagai mahakarya ya dari Pak Anies ini akan pada akhirnya akan dipakai untuk pagelaran besar ya, untuk pertandingan kompetitif betulan gitu ya, bukan hanya friendly match aja. Kurang lebih begitu, Mbak. Ya, terima kasih, Dek. Dan sampai kapanpun saya tahu Anda tidak akan pernah mengakui apa yang dihasilkan oleh Anies Baswedan. Dan saya katakan ini mahakarya bukan mahakaryanya Anies, tapi mahakarya anak bangsa. Ada sekian ribu pekerja yang ada di sana. Dan
sudah jelas bahwa ini bukan persoalan teknis. Ini lebih kepada persoalan politis. Karena kalau hanya persoalan teknis, caranya seperti yang Dedek katakan tadi, berenovasi ke sana, ke berbagai stadion, tidak melakukan konferensi pers yang sedemikian rupa, tidak langsung menyatakan bahwa ini tidak standar, tidak. Tapi ada hal-hal yang dilakukan secara lebih beradab, lebih punya etika. Kalau ini sangat tidak beretika, sangat mendiskreditkan, dan sangat politis. Yang kedua, kalau kita bicara tentang standar FIFA, kita balik nanya dong, PSSI punya standar tidak? Karena dari 1930 sampai hari ini, prestasi PSSI paling gemilang itu cuma 2 kali. Satu di tahun 1956, menahan imbang Uni Soviet. Yang kedua, kita masuk final pra-olimpiade, bukan masuk olimpiade. Masuk final pra-olimpiade, Indonesia lawan Korut, yang itu pun kalah. Setelah itu tidak pernah ada lagi prestasi yang mendunia seperti itu. Jadi apa standar PSSI yang tidak punya standar kompetisi tiba-tiba menyatakan bahwa JIS tidak punya standar, PSSI sendiri tidak punya standar, kan begitu. Jadi kalau kita berbicara sebagai anak bangsa, kerjasama itu bisa dilakukan dengan baik, mengundang Jakpro, mengundang yang membangun rumput di JIS itu, PT Delta Prima namanya, diajak bicara di sana. Enggak ujuk-ujuk bawa vendor lain, bawa wartawan, menyatakan rumput tidak standar FIFA. Yang bicara vendor. Itu kan sangat politis. Udah gitu, vendornya itu juga punya kepentingan terhadap proyek. Dan tentu saja kaitannya kenapa dia dibawa ke sana dalam rangka membenarkan 2 pernyataan sebelumnya, kalau boleh diputar ulang itu pembantahan terhadap apa yang dikatakan Dito terhadap akses pemain. Itu videonya sudah saya kirim. Jadi akses bis pemain itu sangat mudah masuk ke stadion JIS itu dengan pintu khususnya. Jadi udah banyak bantahan, tapi menerima faktanya susah. Baik, kita ke Bung Toel. Bung Toel, ini dengan kemudian problematika yang terjadi, ini sebetulnya solusinya seperti apa dari kacamata seorang pengamat sepak bola? Ya, kita kan dapat limpahan lah ya istilahnya, istilah sederhananya dari Peru. Karena Peru dianggap tidak siap secara infrastruktur. Ini kalau ngomong Peru 2 kali nih Peru gagal. 2019 dipilih jadi tuan rumah Piala Dunia U19 juga gagal Peru ini. Lalu ke Brasil waktu itu dipindahkan, cuma waktu itu 7 bulan. Brasil sendiri dengan status juara kali 5 Piala Dunia ya sebetulnya biasa-biasa aja tuh penyelenggaraannya. 4 stadium yang menurut saya sih kapasitasnya juga kecil-kecil lah. Kita kurang lebih 4 bulan kalau hitungannya kemarin ditetapkan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, berjarak 4 bulan gitu loh. Jadi menurut saya sebetulnya supaya tidak jadi polemik, bicara tentang teknis sesuai standar atau tidak mendingan FIFA, karena ini juga hajatan FIFA. Namanya event FIFA biasanya ada yang namanya kurang lebih seperti FIFA Technical Delegate. Mereka akan datang, mereka akan mengasesmen. Karena misalnya 6 stadion yang sudah diasesmen U20, karena kan ada satu yang kemudian menjadi hambatan, misalnya GBK, karena ada bentrok jadwal dengan konser gitu loh. Nah ini yang kemudian harus segera dikomunikasikan supaya alternatif JIS ini bisa segera di-assessment juga oleh FIFA sehingga tidak timbul polemik. Kenapa? Karena itu tadi istilah tidak sesuai standar FIFA, jika yang ngomong bukan yang berkompeten itu akan menimbulkan sensitivitas. Apalagi kita nggak bisa menafikan bahwa ini ada spektrum politiknya gitu. Sementara logika sepak bola dengan data yang disodorkan tentang pembangunan JIS, konsepnya oleh Buro Hapol yang punya reputasi bikin misalnya Spurs, Emirates, Arsenal, Stadion Olimpiadenya London 2012, lalu sedang bangun Stadion Everton baru, ini kan jadi kontradiktif gitu loh. Maka kemudian menimbulkan perdebatan, apa segegabah itu gitu kan, pembangunan stadion. Baik, kita harapkan memang jika memang ada renovasi di JIS ini betul-betul karena problematika teknis, bukan karena ada tendensi yang lain ya seperti itu, dan kita harapkan nih FIFA bisa dapat segera langsung datang untuk memverifikasi mengenai kelayakan atau tidak stadion JIS itu sendiri. Baik, terima kasih Bung Toel, Pak Dedek yang juga Pak Ges telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kembali dengan informasi mengenai Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka diminta maju sebagai calon wakil.